Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang nuzulul Quran. Karena salah satu kemuliaan di bulan Ramadan ini adalah nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran. Nah, saat itu pertama kali Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan bertepatan dengan 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, disampaikan ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah sedang di Gua Hiro. Surat apa ya yang pertama kali turun? Yaitu surat Al-Alaq 1-5. Nah, pasti soli-solihah sudah hafal kan ayatnya? Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul aliyyul azim. Masya Allah. Nah, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan tidak hanya memiliki keutamaan, tetapi apa? Al-Quran adalah pedoman bagi setiap muslim untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, mau nggak dengar ceritanya bagaimana ya ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah? Nah, Ustazah Mut ditemani sama Om Ani. Om Ani akan bercerita bagaimana ya peristiwa ketika Al-Quran turun kepada Rasulullah. Mau dengar? Yuk kita dengerin cerita dari Om Ani. Assalamualaikum sahabat Muza. Video kali ini Kak Gani akan berkisah tentang sejarah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran terjadi pada saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama kalinya di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Ketika itu Rasulullah mendekati usia 40 tahun. Beliau pun sering uzlah atau mengasingkan diri. Nabi Muhammad SAW kala itu tinggal di dalam gua selama bulan Ramadan. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah serta merenungkan berbagai fenomena alam dan kemahakuasaan penciptanya. Kemudian datanglah malaikat Jibril turun membawa wahyu dan berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Rasulullah mengisahkan, malaikat Jibril memegangku dan menekapku sampai aku merasa begitu payah. Lalu dia melepaskanku. Kemudian ia berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memegangku dan menekapku untuk ketiga kalinya. Hingga aku merasa begitu payah. Kemudian dia melepasku. Kini ia membaca, "Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu dan Pencipta-Mu. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak ketahuinya." Quran Surat Al-Alaq 1-5. Kemudian Nabi Muhammad pulang dalam keadaan menggigil ketakutan. Beliau mencari Khadijah binti Khuwailid dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menyelimuti sampai reda rasa takutnya. Nah, sampai di sini dulu ya berkisah kita. Lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana ceritanya? Bagus kan? Nah, gimana ya intisari dari kisahnya? Nah,
Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah, itu bukan hanya sebagai kitab saja, tetapi sebagai pedoman hidup kita selama hidup di dunia, agar kita nanti masuk surga. Mau nggak masuk surga? Mau kan? Nah, karena kita saat ini sedang berada di bulan Ramadan, kita nggak boleh males-malesan baca Quran. Karena apa? Kita harus rajin baca Quran, kemudian tahfizul Quran, kemudian kita mempelajari isi Al-Quran, agar kita mendapat kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan ini, gitu ya. Karena apa? Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi karena nggak menghafal Quran, tidak membaca Al-Quran. Padahal di bulan ini banyak sekali pahala yang sudah Allah siapkan, banyak sekali kemuliaan yang Allah siapkan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sia-sia. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan tentang nuzulul Quran. Lain kali kita sambung lagi ya solih-solihah. Ustazah sudahin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.